Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4C akan berpresentasi mengenai pengaruh kualitas tidur pada malam hari terhadap aktivitas sehari-hari. Berikut adalah anggota kelompok kami. Bisa tolong di next. Yang pertama adalah Laila Koirina Dinasi Rofiah, yang kedua Ulana Difah, yang ketiga saya Alexander Alvin Sulaiman, yang keempat Ifra Imara Hafel, yang kelima Inarti Damayani Pakpahan, yang keenam Rashida Nadiatul Saadah, yang ketujuh Kevin Orlando Wijaya Susanto, yang kedelapan Alia Nabila, yang kesembilan Muhammad Akmal Sadewa, yang kesepuluh Anissa Hidayah Tanjung, dan yang terakhir Alica Damarani Putri. Baik, bisa tolong di next. Latar belakang dari presentasi kali ini adalah tidur merupakan sebuah proses fisiologis yang penting untuk manusia. Tidur memberikan efek besar terhadap psikologi dan kesehatan fisik. Kualitas tidur dapat dikatakan baik jika tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan tidur. Kondisi kurang tidur ini biasanya banyak ditemui pada dewasa muda, terutama mahasiswa. Efeknya, konsentrasi belajar serta kesehatan dapat terganggu. Bisa di next. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya Ifra Imara Hafel. Baik, untuk ini adalah hasil surveinya. Yang pertanyaan pertama itu adalah berapa rata-rata jam tidur Anda. Dari 122 responden, itu sebanyak 62,3% menjawab 4 sampai 6 jam. Nah, tentang jam tidur itu rata-ratanya masih di bawah normal. Jadi untuk yang normalnya itu dari 6 sampai 9 jam. Jadi masih banyak orang yang menganggap kalau jam tidur 4-6 jam itu sudah cukup bagi mereka. Namun sebenarnya itu masih sangat kurang karena nanti akan mengganggu metabolisme tubuh. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan mengenai pukul berapa Anda biasa tidur. Dari survei sebanyak 32,2%, dari 122 orang tidur pada pukul 11 malam hingga 12 malam. Padahal waktu ideal untuk memulai tidur di malam hari, menurut Christine Alzabaker, adalah sebelum jam 11 malam. Tidur pada jam tersebut akan memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan fisik dan psikis seseorang. Selain itu, tidur sebelum pukul 11 malam akan membantu jam biologis pada tubuh untuk bekerja lebih baik, sehingga besoknya akan lebih segar dan bugar. Baik, selanjutnya pertanyaan mengenai apakah Anda pernah kesulitan untuk memulai tidur. Sebanyak 122 responden tersebut, berdasarkan survei yang telah kita lakukan ini, terdapat sekitar 69 responden menyatakan bahwa akhir-akhir ini kualitas tidurnya mengalami kesulitan. Hal ini terlihat dari angka 3-5. Kualitas tidur yang kesulitan tersebut itu terjadi penurunan yang bisa disebabkan dari berbagai aspek, baik dari aspek internal maupun eksternal. Menurunnya kualitas tidur ini tentunya bukanlah hal yang baik dan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki pola tidur yang baik dan mengubahnya menjadi tidur yang berkualitas sehingga terjadi pola kehidupan yang sehat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin untuk mengulang mengenai pertanyaan, apakah menurut Anda jam tidur tersebut kurang? Berdasarkan data di atas, diperoleh 38,5% menjawab tidak dan 61,5% menjawab ya. Hal tersebut membuktikan bahwa dari setengah responden merasa bahwa jam tidurnya kurang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah Anda sering terbangun di tengah tidur? Berdasarkan diagram batang nomor 2 dan 3, sekitar 41% dan
sekitar 41 orang dan 35 orang sering terbangun. Sebanyak 23% dari responden mengaku sangat sering terbangun di tengah tidurnya. Sering terbangun di malam hari biasanya dikatakan dengan istilah insomnia. Insomnia ini adalah kondisi ketika seseorang sulit memulai dan mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitas tidurnya terganggu. Hal ini dapat timbul akibat adanya gangguan psikologis atau gangguan fisik. Gangguan psikologis yang dapat menyebabkan insomnia ini adalah adanya stres, depresi, maupun penyakit-penyakit kejiwaan seperti gangguan kecemasan. Kemudian untuk gangguan fisik, contohnya seperti nyeri lambung, gangguan pernapasan, dan penggunaan obat-obatan tertentu seperti asma. Selain itu, kebiasaan merokok, menggunakan gadget, dan meminum minuman mengandung kafein yang tinggi juga dapat menimbulkan hal ini. Jika sering terbangun di tengah tidur kita dapat menghentikan kebiasaan buruk, memperbanyak olahraga, dan membuat suasana tempat tidur menjadi lebih nyaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Akmal. Baik, saya akan melanjutkan untuk presentasinya. Yang selanjutnya ini pertanyaannya adalah apakah Anda dapat memulai aktivitas sehari-hari dengan baik setelah bangun tidur? Oke, dari hasil surveinya ini rata-rata orang itu dapat memulai aktivitas sehari-hari setelah bangun tidur. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survei di mana sebanyak 45,9% orang yang mengisi survei itu menjawab dengan memberi nilai 4 gitu. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk Saudara Alica Damarani. Jadi untuk pertanyaan apakah Anda tahu istilah begadang? Sebanyak 100% responden atau sebanyak 122 responden tahu tentang istilah begadang. Lalu untuk slide selanjutnya, apakah Anda pernah melakukan begadang? Sebanyak 98,4% dari 114 responden dari 122 responden pernah melakukan begadang. Hal itu membuktikan bahwa begadang merupakan hal yang umum dilakukan dan sebagian besar orang pernah melakukannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan jelaskan pada bagian yang ke-8, yaitu apakah Anda melakukan hal tersebut dengan terpaksa. Dari hasil survei yang kami dapatkan, sebanyak 54,6 responden dari 119 mengatakan bahwa begadang itu tidak terpaksa. Hal itu dikarenakan begadang sendiri bukan sebagai paksaan, itu dikarenakan adanya faktor beberapa seperti bermain, kemudian menggunakan gadget terlalu malam. Untuk data yang tidak terpaksa itu ialah 45,4, yang mana itu mungkin beberapa faktor seperti adanya kegiatan yang mendesak atau beberapa tugas yang harus disiapkan. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, jadi dari pertanyaan apa yang biasanya membuat Anda tidur lebih larut dari biasanya, 122 responden menjawab bahwa kebanyakan mereka mengerjakan kewajiban mereka seperti membuat laporan ataupun belajar, sedangkan sisanya tertinggi lainnya lebih ke arah melakukan sarana rekreasi. Tetapi apapun jenisnya, kegiatan-kegiatan ini menyebabkan tidur menjadi lebih larut dan itu tidak baik untuk kesehatan mereka. Sudah sebaiknya mereka mengatur waktu mereka agar waktu tidur mereka tetap cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang Anda rasakan pada keesokan hari setelah begadang? Jadi, yang disebabkan dari begadang ini cukup banyak.
baik fisik maupun psikis, untuk fisik dan psikis kita. Dampak yang paling sering timbul pertama adalah adanya rasa kantuk seperti yang dirasakan oleh sebanyak 78% dari responden. Kemudian, badan juga akan menjadi lemas, pegal-pegal, sehingga aktivitas sehari-hari dapat terganggu. Dan efek lebih jauh dari begadang ini, jika sudah menjadi kebiasaan yang sangat sering dilakukan adalah dapat timbul penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Apabila kebiasaan ini juga dibarengi dengan pola hidup yang buruk, seperti asupan makan yang tidak bergizi. Lalu secara psikis, begadang juga dapat menurunkan konsentrasi dan akan terjadi kesulitan untuk berkonsentrasi saat mengerjakan suatu hal. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Ulana Diva. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertanyaan terakhir, yaitu tentang berapa waktu tidur yang efektif untuk menjaga kesehatan tubuh dan berapa waktu tidur efektif yang responden ketahui. Dari 122 respon, hampir sekitar 93%-nya itu sudah mengetahui hasilnya, dan dapat disimpulkan kalau misalnya sebagian besar dari responden itu sudah tahu berapa waktu efektif yang dibutuhkan untuk tidur malam. Untuk waktu tidur yang diketahui oleh sebagian besar responden yaitu 7 hingga 8 jam, dan itu sudah sesuai dengan waktu tidur yang sudah ditetapkan oleh National Sleep Foundation. Terima kasih. Baik, kita telah sampai pada akhir presentasi, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah masih banyak masyarakat yang memiliki jam tidur yang kurang efektif atau normal. Rata-rata masyarakat memiliki jam tidur yang kurang dari normal sekitar 4-6 jam, padahal tidur sendiri merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kurangnya waktu tidur ini kebanyakan disebabkan karena terpaksa begadang untuk mengerjakan tugas serta belajar. Rata-rata akibat dari begadang yang dirasakan adalah mengantuk dan badan terasa lemas keesokan harinya. Hal ini dapat membuat orang-orang tersebut tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal hingga menimbulkan gangguan kesehatan yang cukup serius. Saran dari kami, dari kegiatan survei yang telah kami lakukan, diharapkan pembaca dan para pendengar presentasi kali ini dapat menjaga kualitas tidurnya agar kesehatan baik dari fisiologis maupun psikologisnya dapat terjaga dengan baik. Selain itu, semoga pembaca dan pendengar juga dapat menambah wawasan dengan membaca literatur lain dengan harapan dapat memperbaiki kualitas tidur. Semoga survei ini dapat membantu penelitian lain ke depannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempel.